Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, rekan-rekan remaja pemuda. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal 15, ayat yang ke-12 dan 17. Dengan judul perikop perintah supaya saling mengasihi. Dikatakan di ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Diulang di ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, dari dua pembacaan di ayat ini, ditegaskan akan perintah Tuhan untuk setiap kita saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Kalau kita mau flashback kembali atau adik-adik sekolah minggu, kita belajar tentang kasih dari dini, sejak kecil. Baik dari lagu, ada banyak sekali lagu yang bicara mengenai kasih. Cerita-cerita di Alkitab maupun firman, khotbah dan renungan termasuk hari ini kita kembali belajar dan diingatkan akan perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, bicara mengenai kasih seharusnya bukan hanya sekedar janji yang terucap. Kalau ada yang sudah pernah hadir dalam pemberkatan nikah atau mungkin juga sudah beberapa tahun menjalani pernikahan bersama dengan pasangannya, kita akan mengucapkan janji. Janji itu seharusnya tidak hanya terucap, tetapi juga nampak dalam sesuatu yang konkret. Nampak dalam wujud yang real. Berjanji untuk mengasihi dalam kelimpahan dan kekurangan, berjanji untuk tetap setia dalam kondisi sehat maupun sakit. Janji itu yang seharusnya kita hidupi juga dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, hari-hari ini bahkan juga 1 tahun lebih kita sudah menjalani COVID-19 dengan pergumulan yang tidak mudah. Ada banyak orang berduka, ada banyak orang kehilangan. Bahkan berbagai cara diupayakan. Vaksinasi digembar-gemborkan di banyak tempat, diadakan di berbagai titik untuk semakin banyak orang yang ikut mengambil bagian, mendapatkan vaksin. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau lihat juga dalam kondisi yang real, ada kondisi-kondisi di mana orang-orang justru tidak menjadi pelaku kasih. Kita lihat dalam hal ini panic buying. Ini mungkin di awal-awal ketika corona terjadi, kita tahu Bapak Ibu, beberapa supermarket harus kehabisan stok. Karena apa? Karena orang mementingkan diri mereka sendiri. Dia membeli bahan makanan untuk sebanyak-banyaknya bagi dirinya, tanpa berpikir bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan porsi yang berlebih yang dia ambil. Ada juga yang mencari keuntungan pribadi dan tidak melihat bahwa ada orang lain yang juga memerlukannya. Dalam hal ini, kasih bicara mengenai tindakan konkret kita, tindakan real kita. Apakah kita memikirkan diri sendiri atau kita juga memikirkan orang-orang yang lain di sekitar kita? Belum lagi ketika kondisi saat ini banyak sekali rumah sakit dipenuhi oleh pasien dan banyak kebutuhan akan oksigen, tetapi di sisi lain ada pula oknum-oknum yang akhirnya menimbun oksigen. Kalau kita perhatikan juga dalam berita, disampaikan, ditemukan orang-orang tersebut. Jadi ada banyak sekali oksigen-oksigen yang tertumpuk di gudang dan akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Di tengah orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Sungguh ini kondisi yang kita jumpai dalam kehidupan, dalam realita. Dan miris sekali. Ada banyak orang berjuang, tapi di sisi lain orang juga memanfaatkan ini untuk kepentingan diri sendiri. Belum lagi kelangkaan obat-obat COVID yang lagi-lagi dengan kasus yang sama dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sulit untuk dicari di beberapa tempat
Dan kalaupun ada, orang mengambil keuntungan begitu besar. Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan, kalau kita mau lihat kondisi ini real sekali kita hadapi saat ini. Tapi apakah kita siap untuk menjadi pelaku kasih? Seperti yang tadi kita baca dalam bacaan firman. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi pelaku kasih karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Siapkah kita, bersediakah kita menjadi pelaku kasih bagi setiap orang di sekitar kita? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi, hingga saat ini, hingga detik ini, sudahkah kita menjadi pelaku kasih yang secara konkret mewujudkan kasih tersebut dalam kehidupan kita? Saat ini kita bisa menyapa banyak orang melalui online, meskipun perjumpaan fisik dibatasi. Ada seorang kakak pembina remaja yang menginspirasi. Dia menceritakan bagaimana dia menyapa adik-adik remaja yang sedang berulang tahun atau sedang dalam pergumulan. Dia mengucapkan doanya, direkam voice note, WhatsApp. Ini hal-hal yang terlihat sederhana, tetapi ada kasih yang sungguh dirasakan di dalamnya. Mari kita menjadi pelaku kasih selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya ingin mengakhiri perenungan ini dengan mengajak kita melihat lagu dari NKB pasal 200, NKB 200 ayatnya yang ketiga, di jalan hidup yang lebar sempit. Dikatakan seperti Tuhan memberi dan mengasihi, mari kita memberi bantuan di mana perlu. Karena Tuhan mengutus setiap kita. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau, pakailah aku jalan berkat. Kiranya kita memakai hidup kita untuk menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.